Yakobus pasal 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Orang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16 bagian B. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Shalom adik-adik, yuk kita ikuti panduan beribadah. 1. Berpakaian yang rapi dan sopan. 2. Siapkan Alkitab. 3. Siapkan hati dan pikiran. 4. Fokus pada ibadah. 5. Ikuti arahan kakak pengasuh. Keenam, kehadiran adik-adik diisi dalam kolom komentar ya. Selamat beribadah adik-adik. Shalom adik-adik. Selamat pagi. Selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Sehat, kuat, luar biasa. Tuhan Yesus baik. Kakak Heni yakin selama 1 minggu penyertaan Tuhan Yesus buat adik-adik semua pasti sempurna. Karena Tuhan kita luar biasa. Ayo beli tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya, sebelum kita mulai ibadah kita di pagi hari ini, mari kita berdoa. Duduk yang manis, lipat tangannya, dan tundukkan kepala. Dan ikuti kata-kata Kak Heni ya. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Hari ini kami anak-anak sekolah minggu kembali lagi datang beribadah kepadamu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena sudah menjaga, melindungi kami semua 1 minggu lamanya. Tuhan Yesus, hari ini kami mau beribadah. Terimalah ibadah kami dan berkatilah kami semua. Amin. Ayo adik-adik, kita sudah berdoa. Sekarang semuanya bangkit berdiri. Kakek ini lihat masih ada yang duduk. Ayo semuanya bangkit berdiri, sukacita. Kita mau menyanyi, mau tepuk tangan, mau memuji Tuhan Yesus. Iya, kalau semuanya sudah berdiri, kita mau menyanyi satu lagu dari terbit matahari. Iya, tepuk tangan semua ya. Kita menyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Ayo adik-adik, kita bersukacita, ikuti gerakan seperti yang ada dalam video yang kakak ini tayangkan ya. Ayo, semangat! Gerakan
kaki dan tangannya, tepuk tangannya untuk Tuhan Yesus. Adik-adik, masih semangat kan? Iya, satu lagu lagi ya. Tapi tadi kakak ini lihat dari sini, ada yang tidak tepuk tangan, ada yang tidak ikut gerakannya. Ayo berdiri dulu, kakak ini belum suruh duduk. Masih dalam keadaan berdiri, anak-anak sekolah minggu yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Kita mau menyanyi satu lagu lagi. Lagunya apa ya? Lagunya Jalan Serta Yesus. Tetap semangat ya. Masih dalam keadaan berdiri, kita mau menyanyi. 1, 2, 3. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari.
kita sudah bersuka cita. Kalau semuanya sudah bersuka cita, kalau gitu Kakek Heni persilahkan anak-anak sekolah minggu yang cantik dan yang ganteng semuanya duduk. Duduk yang manis. Iya, semuanya sudah duduk. Sekarang kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik semua siapkan Alkitab. Terus kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang dibawakan oleh Kakak Rimba. Kakak Rimba, silakan. Shalom, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya? Oh, luar biasa, puji Tuhan. Adik-adik, kini saatnya kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita minta tuntunan terang Tuhan Yesus supaya kita boleh mendengarkan dengan baik. Kakak mengajak kita semua lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami anak-anak mengucap syukur karena boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk mendengarkan cerita tentang firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkau mau memberkati hati kami supaya kami boleh mendengarkannya dan tidak berlalu begitu saja, dan kami juga boleh menjadi pendengar yang baik dan boleh menjadi pelaku yang baik. Tuhan Yesus, inilah kami. Dalam nama Yesus kami siap menyambut firman-Mu. Haleluya, amin. Oke adik-adik, bacaan kita di hari ini terdapat di kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19. Di kitab Perjanjian Baru, kitab Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai ayat 19. Yang sudah dapat katakan amin. Ya adik-adik, kakak akan membacakannya. Adik-adik dapat mengikuti di Alkitab masing-masing. Yang belum membaca, duduk diam, tenang dan mendengarkan kakak membacakannya. Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19. Saulus bertobat. Sementara itu berkuar-kuar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanannya, karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang juga. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, "Ananias." Jawabnya, "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa." Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan,
dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuklah ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan ketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Adik-adik, cerita kita tentang Saulus bertobat. Ya, Saulus bertobat. Jadi waktu itu Tuhan Yesus sudah naik ke surga, murid-murid Tuhan Yesus kembali ke Yerusalem. Tapi ada satu orang itu, dia itu orang jahat dan tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Namanya Saulus. Saulus ingin menangkap laki-laki dan perempuan, orang Kristen. Suatu hari ketika Saulus pergi ke kota Damsyik, ada sinar terang muncul dan dia rebah ke tanah, atau dia jatuh ke tanah. Ada suara bertanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Lalu Saulus menjawab, siapakah engkau Tuhan? Iya, siapakah engkau? Engkau Tuhan. Tiba-tiba mata Saulus menjadi buta. Teman-temannya menuntunnya untuk berjalan. Ya, 3 hari kemudian Tuhan menyuruh Ananias. Ananias ini siapa? Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, untuk menyembuhkan mata Saulus yang buta. Ananias menumpangkan tangannya ke Saulus dan berdoa agar dapat melihat lagi. Ya, lalu ada selaput yang jatuh dari matanya. Dari matanya agar dia dapat melihat lagi. Kemudian Ananias membaptis Saulus dan memberikan makanan kepadanya supaya kekuatannya kembali pulih. Nah, Saulus tinggal bersama-sama dengan murid Tuhan Yesus untuk berdoa dan belajar firman Tuhan. Akhirnya nama Saulus diganti menjadi Paulus, dan Saulus menjadi percaya. Ya, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, cerita kakak sampai di sini, tetapi yang dapat kita belajar dari firman Tuhan hari ini dari Paulus dan Ananias, yaitu mereka dengan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Kita juga sebagai anak-anak yang masih kecil, kita juga harus boleh melakukan kehendak Tuhan. Dengar-dengaran kepada orang tua, sayang kepada teman, sesama kita, dimanapun kita berada. Ya, demikian adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Adik-adik, kakak mau ingatkan sekali lagi, sekarang kalau mau keluar, kita jangan lupa masker.
mau ke kios atau ikut mama papa, ikut kakak, kita harus pakai masker yang baik dan benar supaya kita tidak boleh sakit. Adik-adik jangan lupa jaga kesehatan, istirahat yang baik, makan yang cukup supaya sehat selalu dan minggu depan kita boleh bertemu kembali. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang Tuhan Yesus berkati, demikianlah kebenaran firman Tuhan dari Kakak Rimba. Sekarang tiba saatnya kita mau bersafaat bersama. Adik-adik, duduk yang manis, lipat tangannya, dan tundukkan kepala. Kakak ini mau berdoa bagi kita semua. 1. Lipat tangan. 2. Tutup mata. 3. Tunduk kepala. Lalu kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, bagi kami semua, kami mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar hari ini. Biarlah kami semua mau seperti Saulus yang bisa bertobat dan menjadi Paulus. Tuhan Yesus yang baik, berkati Kakak Rimba yang telah memberikan kebenaran firman Tuhan bagi semua. Dan juga berkati anak-anak semua di rumah yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh tertanam di dalam hati dan pikiran kami semua. Tuhan Yesus yang baik, di hari ini juga kami anak-anak sekolah minggu mau berdoa buat mama papa, buat oma opa, buat keluarga-keluarga kami semua yang sakit. Tuhan Yesus sembuhkan dalam setiap pergumulan mereka. Kami juga mau berdoa buat kakak-kakak pengasuh, Tuhan Yesus memberkati. Dan juga kami mau berdoa buat situasi pandemi virus corona yang kami alami. Tuhan Yesus mau jaga kami semua dengan kasih-Mu, sehingga kami semua boleh sehat, kuat, tanpa kurang satu apapun. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa ucapan syukur kami di hari Minggu pagi ini. Amin. Adik-adik, ibadah sekolah minggu kita hari ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan ya. Dadah.